dalam bentuk cukai ya, maksudnya pajaknya rokok, tembakau, gitu ya, tembakaunya kan, terus alkohol, itu terkait tax. Jadi bisa dibilang untuk yang overproduce ya, kata kuncinya. Biasanya overproduce, karena peminatnya banyak, terus karena enak ya, misalkan minuman keras, segala macam itu kan, karena enaknya tadi, tapi dia berpotensi menyebabkan yang sangat negatif, maka pemerintah perlu turun tangan di situ. Kemudian ada subsidi. Nah, tadi kalau tax biasanya membuat harganya makin naik, harga suatu barang, maka kalau subsidi dia menurunkan harga. Nah, biasanya juga barang-barangnya adalah underproduce. Gitu ya. Karena demand-nya banyak, ya kan? Tapi produksinya sedikit. Nah, kalau misalnya teori ekonomi, biasanya kalau ada kayak gini, karena harganya mahal gitu mungkin ya, maka pemerintah subsidi, power price. Sedikit produser yang mau memproduksi, jadi dia under produce. Berikutnya kita ke pembahasan yang kedua, caranya bagaimana, how gitu ya. Melalui pembatasan dan melalui mandat. Pembatasan ini biasa adalah bentuk kuota gitu ya. Menjadikan kuota. Lagi-lagi untuk yang overproduce, dia mirip seperti tax gitu ya, untuk pembatasan ini. Terus kalau mandat itu diminta supaya atau dihimbau masyarakat itu supaya beli barang-barang yang underproduce, supaya kalau di sini kasusnya berarti supaya produsennya mau memproduksi gitu ya. Jadi itu kuota itu membatasi, kalau mandat malah diminta untuk dibeli dong, dipurchase. Kita ke alasan yang berikutnya, udah tax dan subsidies. Tax ini mungkin kalau kita bisa kaitannya sama restrict tadi ya, sama-sama overproduce barangnya, tax. Terus subsidies sama mandat itu juga berkaitan, yaitu barang-barang yang underproduce. Berikutnya kita ke public provisi. Public provisi itu apa? Public provisi adalah ini barang-barang publik ya. Nah, contoh nyata barang-barang publik mungkin yang sering teman-teman contohnya kayak pertahanan, belanja pertahanan. Orang beli misil gitu ya, itu kan bisa mempertahankan dirinya dia dan tapi juga secara nggak langsung mempertahankan lingkungannya. Jadi kan untuk kepentingan umum sebenarnya kan, bukan buat kepentingannya dia aja. Makanya untuk hal seperti ini pemerintah bisa turun tangan melalui public provisi atau belanja publik, belanja pemerintah. Contoh lain adalah jalan umum. Misalkan kalau bukan pemerintah yang ngadain ya, yang ngadain umum masyarakat biasa. Mereka bikin jalan, tapi kan yang lain juga bisa pakai. Makanya isu-isu seperti ini, kalau teman-teman ingat juga kita pernah belajar di makro mikro adalah isu soal free rider ya. Nah, untuk barang-barang seperti ini atau public goods seperti ini, mestinya dilakukan melalui public provision. Biar belajar pemerintah aja nih. Nah, public provision ini, itu kan di sini ditegaskan bahwa itu tuh pemerintah sendiri yang directly menyediakan. Pemerintah yang ngasih dana, tapi swasta yang ngerjain. Misalkan swasta punya fasilitasnya untuk memproduksi. Jadi pemerintah hanya nanam modal, biar yang eksekusi si swasta. Itu namanya yang keempat nih ya, yaitu public financing of private provision. Ya, dia uang belanja pemerintah cuma eksekusi swasta. Oke, kita udah selesai membahas how-nya. When sudah, how sudah, kita coba bahas apa sih dampaknya gitu ya setelah ternyata caranya dipilih. Kita sudah tahu kapan, kita sudah tahu bagaimana cara melakukannya. Sekarang kalau kita sudah melakukan itu, kira-kira dampaknya apa nih? What efeknya apa? Nah, efeknya itu ada dua teman-teman. Ada direct dan efek indirect. Apa sih efek direct dan efek indirect? Efek direct dijelaskan adalah bahwa ketika suatu kebijakan pemerintah akan diambil, sebelumnya ada perencanaan dong, ya kan? Proses perencanaan ini melibatkan perencanaan anggaran gitu misalkan. Jadi sudah ditentukan anggarannya. Direct effect itu berasumsi ceteris paribus bahwa ketika suatu kebijakan diambil, ya tidak ada perubahan perilaku dari masyarakat gitu ya sebagai subjek kebijakan ini. Oke, simpan dulu pertanyaannya. Maksudnya kenapa nggak ada perubahan perilaku? Coba kita bahas yang indirect. Itu ya, kata kuncinya adalah direct, tidak ada perubahan perilaku. Atau kata lainnya adalah ceteris paribus. Dia sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah melalui anggarannya, misalnya perencanaan anggaran.
Nah, indirect effect seperti apa? Indirect effect terjadi ketika ternyata ada perubahan perilaku. Nah, sekarang contohnya baru bisa dimainkan. Contohnya seperti ini. Ketika pemerintah sudah menghitung ya, aku mau buat kebijakan BPJS. Nah, BPJS kan ada premi swasta sama premi maksudku asuransi itu kan yang swasta kan juga banyak ya. Kayak misalkan nih, aku ambil contoh ya, di sini tuh ada BRI nih, BRI Desetara. Nah, ini salah satu produk asuransi gitu ya. Dana Sehat Sejahtera. Ini kan swasta gitu ya, walaupun ini BUMN maksudku. Lainnya, berarti kan pemerintah yang nyediain alternatif kan, BPJS misalkan. Tapi sifatnya wajib sih ya buat PNS. Ini si BPJS Kesehatan. Nah, ketika pemerintah sudah menganggarkan, oke, aku buat program ini, dan aku segini, targetku, misalkan di sini 49 juta orang. Berarti kan anggarannya sudah fix nih kan, anggarannya kan porsinya juga panjang tuh sampai anggarannya disetujui. Anggaran, terus ternyata ketika program ini diluncurkan, terus BPJS lebih murah, karena kalau kita bandingin memang di sini ya, premi BPJS itu paling mahal, iurannya 150.000 nih. Itu paling mahal tuh. Itu udah ruang perawatan kelas 1 nih ya. Sedangkan kalau kita lihat tadi si BRI, walaupun dia ada umurnya, rentang umurnya, cuma kalau kita lihat yang di sini deh 18 sampai 30 tahun. Itu 150.000 itu udah di sini. Ada yang lebih mahal lagi preminya. Nah, karena ada yang lebih mahal, terus pemerintah meluncurkan program BPJS tadi misalkan. Orang-orang yang sebelumnya pakai swasta jadi pindah pakai direct effect, jadi pindah pakai BPJS, yang dimana targetnya berarti lebih dong. Misalkan yang target awalnya 49, ternyata banyak yang pindah jadi 60. Waduh, anggarannya nggak cukup dong gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan indirect effect. Terjadi perubahan perilaku. Orang-orang yang sebelumnya pakai swasta jadi pindah ke program pemerintah ini. Nanti efeknya adalah dananya harus ditambah lagi dong. Tidak sesuai dengan perencanaan. Itulah, jadi efeknya indirect. Itu penjelasan soal direct effect dan indirect effect. Semoga dapat dipahami. Kalau ternyata masih belum dapat nangkep, mungkin bisa coba diulang, terus coba bisa diskusiin di kolom komentar. Kita membahas soal direct dan indirect. Di sini sih kata kalau direct ya, kata kuncinya bisa dibilang ini sih, dia bisa diprediksi gitu ya. Tadi kan melalui perencanaan dan segala macam. Oke. Tadi karena kita sudah mulai dari why dulu ya. Sudah mulai dari why dulu, jadi pertanyaannya udah kejawab semua ya. The 4 question-nya udah kejawab semua. Next kita akan membahas, jadi kita udah yang ini udah kita cover nih. Sekarang kita mulai ke kenapa sih kita perlu study public finance ya? Kenapa waktu kita yang berharga dipakai untuk belajar public finance? Kenapa? Nah, alasannya adalah karena kita nggak bisa menutup mata bahwa kita tuh nanti berkecimpung di sektor publik ya. Teman-teman dan aku, kita akan berkecimpung di sektor publik. Entah nanti perannya sebesar apa dan seintens apa, itu lain soal. Setidaknya kita udah berkecimpung di sektor publik, dan alasan lainnya pemerintah itu memegang peranan besar di ekonomi. Ya, melalui belanja pemerintah atau government spending ya. Di APBN juga belanja pemerintah besar-besar. Itu. Nah, beberapa alasan inilah yang akan membuka wawasan kita kenapa kita harus study public finance. Yang pertama, ukuran pemerintah ya. Growth-nya pemerintah juga. Kita bahas satu-satu, ikutin slide ini. Nih, itu soal spending pemerintah terhadap GDP itu relatif naik. Ukuran pemerintahnya juga semakin besar. Ini perbandingan beberapa negara, walaupun Indonesia ada di sini. Cuma secara umum bisa kita katakan bahwa Indonesia juga berkembang. Belanja pemerintahnya juga semakin besar nih. Nah, belanja pemerintah kalau tanpa dibarengi dengan public finance yang oke, nanti ya itu bisa menimbulkan hal yang kurang pas berjalan tanpa ilmu ekonomi, khususnya tanpa kebijakan ekonomi. Maksudnya tanpa keuangan publik atau public finance. Next, bahwa pemerintah itu juga desentralisasi loh. Karena pemerintah tadi semakin besar ya. Nah, kalau di slide ini contohnya itu kan Amerika. Dia itu kan pakai negara bagian ya. Jadi ada negara Amerika sebagai United States-nya dan ada negara federasinya tuh.
negara bagian-bagiannya. Nah, kalau di Indonesia kan ini konsepnya adalah otonomi daerah ya. Jadi dari belanja pemerintah yang sekian besar itu, selain belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan belanja nih, ya kan, melakukan pengeluaran-pengeluaran. Nah, kalau hal-hal itu tidak dibarengi dengan kemampuan public finance yang baik, wah bisa kurang pas. Itu alasan berikutnya. Selain negara bertumbuh, melalui pengeluarannya juga semakin banyak, terus ada desentralisasi juga, yang mana corong-corong pengeluaran uangnya makin banyak juga ya, melalui daerah-daerah juga bisa melakukan pengeluaran mereka masing-masing. Terus di sini yang menarik adalah spending ya, ini udah dibahas di atas sih, spending, pajak juga, tax yang merupakan pendapatan yang revenue, defisit sama debt. Debt ini sih yang menurutku menarik, gitu ya. Karena gini dulu deh, defisit di sini kan disebutkan defisit dulu ya. Jadi ada tax penerimaan, terus spending pengeluarannya. Kalau ternyata spendingnya lebih besar daripada tax atau daripada penerimaannya, akan ada defisit ya. Nah, defisit yang terakumulasi dari tahun ke tahun kan harus ditutupi ini defisitnya. Nah, itulah dia melalui mekanisme debt ini. Teman-teman sekarang mungkin nggak jarang dengar, utang pemerintah banyak. Gimana ke generasi selanjutnya? Terus sudah dengar-dengar semacam itu kan. Makanya terkait spending, terkait tax dan defisit, ya nanti ujung-ujungnya nggak harus defisit sih, kadang-kadang juga surplus gitu ya, mungkin jadi surplus. Berkaitan sama debt kan, sama generasi mendatang. Nah, makanya kalau hal-hal seperti ini tidak dibarengi dengan public finance yang baik, tadi juga itu bisa kurang oke. Itu alasan lainnya, yaitu utang, debt, atau aku bisa bilang alasannya adalah defisit atau surplus. Yang mana komponennya adalah dari spending dulu, sama dari tax dulu, sama dari spending dulu. Gitu. Terus berikutnya ada distribusi spendingnya didistribusikan gitu ya, distribution of spending. Nah, distribution of spending yang mana tadi redistribusi ya, sudah redistribusikan dari tax dulu tadi diambil kan, terus didistribusikan melalui spending atau belanja pemerintah. Kan banyak komponennya nih, salah satunya mungkin public goods. Nah, di sini contoh yang paling umum kan defense spending. Terus juga ada social insurance program, segala macamnya. Nah, hal-hal ini kalau nggak pakai public finance yang oke, hasilnya juga nggak oke dong. Ya kan? Sedangkan ini krusial gitu. Kalau tadi kita juga udah lihat di kembali ke awal bahwa pemerintah ini perannya besar di ekonomi. Belanja pemerintah itu bisa mendorong roda perekonomian gitu ya. Kalau kita belajar di ekonomi makro kemarin, ada komponen G di situ. Di Y, untuk menghitungnya ada komponen G. Selain investasi, selain menabung, saving, juga ada G, yaitu belanja pemerintah. Berikutnya adalah distribusi of revenue sources. Oke. Ini yang digabung sama ini dia, digabung sama distribusi dari spending. Nah, sebenarnya dari Y-nya ini, yang diminta RPS adalah yang poin terakhir ini nih tentunya, yang regulatory role of the government. RPS kan yang coba intervensinya yang non harga deh gitu ya, karena pemerintah membuat kebijakan gitu ya, melalui peraturan pemerintah. Nah, itulah juga ironinya bahwa peran pemerintah besar sekali. Di sisi lain, pemerintah pun berfungsi sebagai regulator gitu. Bisa teman-teman bayangin ya, dia nih perannya besar, tapi dia juga yang meregulasi. Nah, jadi ketika dua peran ini dijalankan tanpa kita bisa menggunakan skill atau wisdom soal public finance yang baik, hasilnya bisa jadi kurang oke. Gitu ya. Nah, coba kita lihat kalau di sini bahas apa ya? Oke, peraturan pemerintah di sini ya. Di sini kalau di sini cuma dikasih contoh-contohnya ya. Kayak di Amerika ada FDA ya, soal itu yang meregulasi soal makanan. Kalau di Indonesia ada BPOM kalau nggak salah ya nama badannya. Nah, semacam itulah bahwa dijelaskan pemerintah itu yang meregulasi juga, selain dia adalah salah satu gear paling besar di roda perekonomian gitu. Seperti itu. Oke, kita udah sampai di titik ini nih. Oh, ini di titik bahwa kita udah bahas soal 4 pertanyaan besarnya, terus kita juga udah belajar kenapa sih kita perlu belajar ya public finance. Berikutnya, why is tadi public finance now? Kenapa harus sekarang banget? Kenapa semakin urgent gitu? Oke, di sini
ada 3 isu besar kalau di bukunya yang dibahas adalah social security atau jaring pengaman nasional ya. Kalau sekarang kita sering dengar istilahnya semasa COVID ini. Terus healthcare, pelayanan kesehatan, dan edukasi. Nah ini menarik juga nih, kenapa edukasi taruh terakhir? Ya, jadi kita juga udah bahas di awal ya. Jadi kalau nggak sehat, susah nih untuk belajar, memenuhi kebutuhan lain. Jadi kebutuhan primer dulu yang di cover. Oke, kita ke PPT-nya. Coba lihat ada bahas apa di sini. Oke, nah di sini kalau kita lihat di RPS-nya kan, dia bilang keuangan publik yang positif dan normatif. Ya, coba kita lihat keuangan publik positif dan normatif itu yang seperti apa, guys? Ini ya, jadi pernyataan yang positif itu bersifat deskriptif ya, yaitu membuatkan tentang dunia ini yang sebenarnya itu bagaimana, gitu. Yang terjadi aja faktanya gimana nih. Nah, deskriptif itu biasanya ekonomi positif ya, itu biasanya berdasarkan analisa fakta, ya kan, terus pakai data historis. Nah, kalau normatif itu ya berdasarkan norma dan subjektif gitu. Nih, pernyataan normatif bersifat preskriptif, bukan deskriptif ya. Terus membuat klaim tentang bagaimana dunia seharusnya, bukan yang senyatanya gitu. Yang positif kan senyatanya. Normatif seharusnya bagaimana. Nah, kita lihat topik pertama tadi adalah soal social security. Nah, jaminan sosial. Nah, positifnya gimana? Faktanya gimana nih gitu ya di hidup sekarang. Kalau di sini contohnya memang di Amerika ya, bahwa struktur jaminan sosial pada dasarnya adalah bahwa pekerja muda pada saat ini membayar manfaat untuk masa pensiun, bla bla segala macam. Terus normatifnya seperti apa? Nah, ternyata normatif ini, ekonomi normatif ini juga ada, kalau di Amerika sana ada pendapat para liberal dan pendapat konservatif seperti itu. Menurutku abdolnya kalau kita bisa cari contoh di Indonesia nih, gimana soalnya, terus positifnya gimana, normatifnya gimana, jaminan sosial ini. Ini kan kayaknya menurut baru dibahas ini sih waktu COVID ini kan, si jaminan sosial. Aku baru dengarnya sih belakangan ini. Isu berikutnya adalah terkait perawatan kesehatan. Nah ini kalau di Indonesia mungkin kita bisa bilang BPJS ya. Positifnya apa? Positifnya kemarin sempat ada kasus tuh ya, Jiwasraya walaupun bukan BPJS ya. Itu kan ironis menurutku bahwa manajer uang asuransi itu tidak bisa menggunakannya dengan bijak. Nah makanya kan banyak. Nah normatifnya seperti apa gitu? Bisa dibahas di sini. Terus nah ini sih yang menarik pendidikan gitu ya, bahwa kita tuh secara positif ya tertinggal, gimana lagi kita akuin bahwa minat baca kita juga rendah nih. Makanya harapanku dengan bentuk format video seperti ini tetap bisa mengcover teman-teman yang mungkin nggak suka baca, jadi bisa tetap belajar gitu, dengan cara mendengar ya. Positifnya seperti apa? Positifnya kita udah dikasih dana pendidikannya 20% ya, gede ya dari APBN. Tapi gimana hasilnya, kemana segala macam. Kalau kita lihat HP zaman dulu tuh gimana sih? HP zaman dulu tuh bentuknya kayak gini ya. Dalam waktu beberapa tahun aja udah ada HP kekinian. Kayak gini nih, iPhone secanggih ini. Nah, sedangkan pendidikan dari zamannya kelasnya Einstein ya, dari zaman Einstein kelas dulu masih pakai papan tulis gitu ya. Sampai sekarang juga masih pakai papan tulis, jadi belum ada terobosan gitu. Ini tugas kita mungkin kita bisa menemukan cara menyampaikan pendidikan atau cara menempuh pendidikan dengan lebih modern. Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Jadi kita udah mengcover semua ya, secara fresh ya yang kita pelajari. Ini juga berdasarkan penjelasan di buku Gruber. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Kalau ada masukan, pertanyaan atau mau diskusiin, kritik juga boleh sih. Misalkan, sih kamu ngomongnya cepet banget, gak jelas, kamu ngaco segala macam. Coba di kolom komentar ya. Semoga masukannya, kritiknya membangun atau ada hal yang bisa diskusiin. Bye bye.